Halo, selamat sore Sobat Sare. Jumpa lagi dengan saya Mas Bon di acara Sare Santai Sore. Nah, pada kesempatan kali ini Sare akan mencoba mencari informasi tentang seputar perkara cerai gugat dari Ibu Wakil Ketua. Beliau kayaknya masih ada di ruangan nih. Kita coba sambangi ruangan beliau. Yuk ikut perjalanan kami. Ya, ini dia ruangan Ibu Wakil Ketua kita, Ibu Wahidah SH SHI MH. Mudah-mudahan beliau masih ada di ruangan. Assalamualaikum Bu Wakil. Waalaikumsalam, Bon. Gimana nih? Nah, Kenapa kok ada kamera segala ini? iya ini Kenapa? untuk Sare episode 3 Bu Wakil. Nah, kita sambung pembicaraan Interview ini. kemarin dengan Pak Ketua gitu ya. Iya sih ya. Oke, Ini udah jam 4:30 ini. Saatnya pulang sebenarnya, Bon. kita menyita waktu sebentar lah Bu ya. Sempatkan waktu untuk memberikan pemahaman kepada pemirsa Sare sehingga Iya, mereka siap. punya pemahaman bahwa sebenarnya berperkara di kita itu mudah, cepat dan biayanya ringan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bon di acara Sare Santai Sore. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang baru nih. Berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin memang 2 episode itu khusus untuk Pak Ketua, karena memang Pak Ketua selaku pemangku kebijakan di kantor ini, jadi kita berikan kesempatan ke beliau untuk 2 kali episode. Pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di hadapan saya Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, Ibu Wahidah SH SHI MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah Mas Bon sampai jam segini masih sehat ya. Semangat Bu ya? Tetap semangat. Oke. Iya. Nah, Bu Wakil, ini Gimana Mas Bon? kita mau melanjutkan bincang-bincang sore kita di acara Sare nih Bu. Ya. Kemarin ketika saya ngobrol dengan Pak Ketua itu ada pernyataan beliau bahwa di Kota Banjar itu didominasi perkara perceraian Bu. Iya, Padahal betul. sebenarnya ya kalau kita lihat di pasal 49 Undang-Undang Nomor 789 itu kan tidak hanya melulu dari perceraian. Ada perkawinan, wakaf dan segala macamnya. Tapi memang umumnya yang terjadi di Banjar didominasi oleh perkara perceraian. Iya. Kalau dilihat dari statement Pak Ketua kemarin Bu, 2/3 atau 3/4 perkara perceraian yang ada di Kota Banjar ini didominasi oleh cerai gugat Bu. Jadi si istri yang mengajukan perkara gitu Bu ya. Nah, itu biasanya kenapa sih Bu sampai terjadi seperti itu? Iya, jadi emang selama saya di sini saya banyak menangani perkara perceraian. Kalau di majelis saya malah umumnya itu misalkan dari 100 perkara, 90 perkara itu yang cerai gugat. Oh, Seperti itu. Itu kalau yang saya alami dan saya lihat itu emang didominasi karena masalah faktor ekonomi. faktor ekonomi. Iya, hampir semuanya itu faktor ekonomi semua, Bon. Jadi nggak ada faktor misalkan orang ketiga, masalah tempat tinggal atau yang lain sebagainya itu jarang sekali. Itu yang di majelis saya. Walaupun realitanya sebenarnya bukan itu alasannya Bu ya. Bisa saja terungkap di persidangan bahwa Iya, bukan betul. alasan ekonomi Iya, gitu. Jadi di dalil gugatannya itu masalah ekonomi, tapi ketika kita korek-korek kembali di dalam ruang persidangan, muncul lagi masalah yang lainnya. Seperti itu. Itu sudah biasa, Bon. Oh iya. Nah, Jadi tergantung majelis hakimnya juga gimana cara ngorek. Ini permasalahannya sebenarnya apa sih? Saya juga sempat bingung. Kenapa ini misalkan sidang hari itu ada 30. 20 perkara CG dan semuanya itu masalah ekonomi. Pasti saya tanya detail. Kenapa kok masalahnya selalu ekonomi? Apakah ada masalah lainnya atau tidak? Seperti itu. Iya. Jadi memang sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Ketua kemarin, memang Iya. didominasi dengan perkara cerai gugat dan alasan yang digunakan adalah alasan faktor ekonomi. Faktor Bu, ya. ekonomi. Nah, di luar sana Bu, masyarakat itu kadang-kadang bertanya, ketika ada petugas datang untuk menyampaikan surat panggilan, kadang-kadang baik kita memanggil penggugat ataupun tergugat, mereka akan bertanya Bu, Pak, untuk proses persidangan itu berapa kali? Nah, itu kira-kira ada standar khusus atau apakah gitu Bu, sehingga bisa masyarakat bisa paham gitu kan, memang harus 2 kali kah 3 kali atau bagaimana gitu Bu? Ya. Untuk penyelesaian perkara itu ya tergantung rumit tidaknya permasalahan itu. Kalau perkara itu first take, artinya first take itu sejak awal persidangan sampai perkara itu selesai hanya dihadiri oleh penggugat ataupun pemohon saja, itu first take. Pada umumnya, tapi tidak semuanya ya. Pada umumnya itu perkara first take itu
perkara sidang pertama itu kan perdamaian. Yeah. Kita mengasih nasihat kepada pihak yang hadir itu, biasanya pihak pemohon ataupun penggugat. Ketika pihak lawannya tidak hadir, kita akan panggil ulang lagi, kasih kesempatan kepada pihak lawan itu untuk hadir lagi melalui panggilan kedua. Yeah. Apabila di sidang kedua, di panggilan kedua tadi pihak yang lawannya tidak hadir juga, kita langsung ke agenda berikutnya, ke proses persidangan, pemeriksaan perkara dengan cara baca gugatan. Kalau emang sudah siap saksi ataupun bukti-bukti saat itu, ya kita langsung periksa. Seperti itu. Jadi kasuistik ya. Jadi kalau melihat kalau emang pada sidang kedua itu urusannya lancar, maksudnya dia sudah bawa bukti, bawa saksi, dan saksinya itu emang mendukung dalil-dalil gugatan dari pihak penggugat, ya kita langsung bisa putus untuk persidangan kedua itu. Gitu. Tapi kadang ada kalanya kadang sidang kedua kayak gitu, saya belum siap dengan bukti, saya belum siap dengan saksi, seperti itu. Jadi kita harus tunda persidangan itu lagi. Kalau emang dimungkinkan, kita akan skor sidang itu. Skor untuk sidang dia membawa saksi saat itu juga untuk gitu, bisa menghadirkan saksi, karena kita juga proses percepatan perkara. Jadi kita ada acuan SIPP, itu diusahakan dalam jangka waktu 30 hari kerja itu harus sudah selesai. Seperti itu. Jadi memang pada prinsipnya tidak bisa ditentukan berapa kalinya, Bu ya. Iya. Tergantung kasus itu sendiri, kemudian tergantung dari pihak-pihak yang berperkara. Artinya kalau misalkan salah satu pihak saja yang hadir nih, Bu, tetap ada upaya mediasi gitu kan, Bu ya. Kalau salah satu pihak yang hadir tidak ada mediasi, tidak ada mediasi. Cuman kita sebagai majelis hakim wajib ngasih nasihat ke dia. Jadi perdamaian itu bisa berbentuk penasehatan dari majelis hakim. Tapi kalau dua-duanya hadir, itu kita masuk ke proses mediasi dan ada mediator khusus yang ditunjuk. Seperti itu. Iya. Nah, kalau katakan, Bu, satu perkara ya kemudian sudah diputus. Ya. Nah, ternyata di kemudian hari pasangan ini merasa saya menyesal terhadap perceraian ini. Kemudian terjadilah komunikasi antar mereka dan mereka merasa ingin membina rumah tangga lagi. Dari cerai gugat itu apakah bisa rujuk saja ataukah memang harus ada proses akad ulang lagi gitu? Ya. Setelah pihak itu menyelesaikan perkara di pengadilan agama dan sudah terbit akte cerai, itu otomatis mereka sah bercerai ya. Karena kan buku nikah itu sudah kita ambil dan sudah diganti dengan akte cerai. Betul. Seperti itu. Apabila nanti setahun kemudian mereka mau rujuk kembali, ya harus akad nikah baru lagi ke KUA. Dengan cara akte cerai itu tadi diserahkan ke KUA dan diganti dengan buku nikah baru. Tetap ada proses artinya akad tetap nikah ada ulang akad ya, nikah baru lagi. Tidak bisa langsung serta-merta rujuk. Tidak bisa langsung pukul lagi, ya. nggak bisa. Gitu. Nah, pemirsa, sampai sejauh ini jelas ya. Jadi implikasi hukum dari cerai gugat itu seperti ini, seperti apa yang barusan disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar. Jadi memang di Kota Banjar sendiri dominasinya adalah cerai gugat, dan kadang-kadang memang terjadi setelah saat ini bercerai nanti entah kapan mereka bersatu kembali. Nah, kalau memang seperti itu harus ada akad nikah ulang ya, Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya kita bincang-bincang sore ini. Iya, terima kasih kembali Mas Bo. Dan sayangnya tidak seperti sesi sebelumnya, kita siapkan kopi, Bu. Oh gitu, ya nggak masalah, nanti kita ngopi di luar aja sudah. Gitu, oke. Iya. Baik, terima kasih waktunya Bu Wakil ya. Sama-sama Mas Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.